Ya, hari ini kita ngonten di rumah makan 5 saudara Asri di daerah Gading Serpong, punyanya Pak Eko. Jadi buat teman-teman yang mau makan bisa di alamat ini tertera, Gading Serpong, Tangerang, Banten, di Ruko Jalan Kelapa Puan Raya. Jadi ini banyak makanannya teman-teman ya. Jadi ada ayam bakar, lele, bisa pilih-pilih. Jadi di video kali ini kita di tempatnya Pak Eko nih, beliaunya teman-teman ya. Ini burungnya. Ya, ini Olive yang katanya mau disekolahin. Jadi pemiliknya bilang kebanyakan di YouTube lagi rame-ramenya sekolah konslet. Jadi beliau mintanya burungnya di factorin. Ya, jadi ini pemilik Olive-nya teman-teman ya. Ya, jadi kita kasih pertanyaan sedikit. Ya, boleh dikenalin Om namanya? Namanya Eko. Pak Eko. Jadi gimana Om ini? Burungnya mau diapain ini? Ya, saya sering-sering nonton YouTube ya Mas ya. Iya. Ya kan sering banyak yang bilang sekolah konslet ya kan. Iya. Nah, saya kepengen nih bikin tantangan buat Mas. Oh, jadi mau ditantang ini ya? Buat tantangan gimana kan burung saya vector tuh. Ya. Nah, gimana caranya vector biar ngunci kayak gitu. Oh, jadi ini Om taunya saya megang vector. Jadi dikasih tantangan biar burungnya Olive vector ngunci gimana gitu ya? Ya. Orang kan pengennya konslet burungnya ya kan. Nah, saya sering nonton konten-kontennya Mas kan. Nah, banyak burung vector tuh. Iya. Nah, saya kepengen tuh buat tantangan gitu. Oh iya. Ya, jadi burungnya nih teman-teman ya, burungnya ya. Ini warnanya olive. Usia kurang lebih 1 tahun. Ini bulunya masih kecil. Ya, kembali lagi di channel saya Roni Madariski. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe, tombol merah di bawah ini dipencet. Kemudian jangan lupa di like dan di share teman-teman ya. Ya, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman kicau mania, terutama di lovebird mania. Jadi Om, kenapa sih nggak buka sekolah vector? Kan banyak zaman sekarang yang buka kelas konslet. Jadi gini teman-teman ya, burung vector sebenarnya bisa dibuat. Kenapa harus disekolahin? Kecuali kalau teman-teman sibuk. Kira-kira teman-teman sibuk, teman-teman. Ya, jadi saya tertantang di Tangerang. Jadi disuruh ngerjain burung vector teman-teman ya. Pemiliknya namanya Pak Eko. Jadi rumahnya di Gading Serpong. Jadi beliau kasih tantangan saya buat ngunciin lovebird vectornya. Ya, jadi tadi seperti video yang sebelumnya kita buat tadi, itu saya datang langsung di rumah beliau, pantau-pantau, lovebird-nya banyak banget, dan kemudian burungnya ada yang beli mahal, tapi dia nggak jalan sama sekali teman-teman ya. Beli bahan dia 7 juta burung vector, tapi bunyinya cuma di rumah. Kalau di kandang cuma naik turun, nggak bunyi sama sekali. Jadi saya tertantang dengan Pak Eko di telepon. Soalnya orangnya sering nonton YouTube saya pribadi teman-teman ya. Jadi telepon, Om ada burung nih, tapi susah. Om kalau bisa ngerjain nanti adalah bonus buat Om gitu. Ya, jadi di masa pandemi kan kebanyakan orang-orang nggak kerja teman-teman ya. Jadi kebanyakan protokol, pakai masker, pakai face shield kayak gini. Ya,
Jadi kesempatan kali ini tantangan Pak Eko saya terima. Jadi gimana nanti kelanjutan hasilnya burungnya yang sesuai tadi saya video. Itu burungnya olive, belinya 7 juta, burungnya durasi realnya 40, kadang-kadang keluar 1 menit lebih. Itu burungnya udah nggak bisa jalan lagi kesannya. Dari awal beli mahal sampai sekarang nggak jalan. Infonya sih belinya 7.000 teman-teman ya, tapi kalau asli enggaknya saya kurang tahu. Yang penting saya dikasih amanat dari Pak Eko, coba nanti saya kerjakan. Burungnya bisa jadi apa enggak. Target saya 2 minggu sampai 1 bulan, soalnya nggak ada gantangan. Kecuali kalau ada gantangan enak progresnya teman-teman ya. Ya, jadi buat teman-teman biar semangat, jadi saya kasih sedikit cara setting lobet vector dari awal teman-teman ya, dari kesannya bahan. Ya, kurang lebihnya seperti tadi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari bahan vector yang real ataupun mau cetak, usahain teman-teman harus punya basic gacuannya yang pastinya vector latah, bisa ngekek berkali-kali tanpa harus kita tunjang dengan vitamin, racikan ataupun fooding. Itu biasanya kalau udah punya bakat vector latah, burung ketika kesannya kita buka ketika pagi hari dia langsung ngekek terus kesannya latah. Itu yang disebut latah. Jadi buat teman-teman kalau bisa cari burung yang vector sama latah, jangan cuma yang vector. Vector walaupun panjang menitan, kalau ngekek sekali 2 kali buat apa juga kesannya ya. Itu biasanya kurang stabil juga. Lebih baik teman-teman tuh cari yang 20 detik, 30 detik tapi yang rajin banget kesannya. Itu lebih asik, lebih awet biasanya. Ya, gimana cara rawatannya? Cara rawatannya simpel teman-teman ya, burung vector. Seperti konten-konten yang berikutnya. Jadi teman-teman cukup rawat dengan millet putih hariannya, kemudian full kerodong, kemudian minum kalau bisa air aqua ataupun air matang. Nah, gimana urutannya? Jadi pagi-pagi teman-teman buka kerodong dari sangkar, keluarin ke rumah, bersihin temboknya yang ada kotorannya, kemudian tiupin millet putihnya, kemudian ganti air, embun sekitar 2 menit cukup udahan. Kenapa 2 menit? Karena burung vector tuh jangan sampai lama-lama kena angin, apalagi ini musim hujan sama musim angin besar teman-teman ya. Jadi kita harus awetin vectornya dia. Kenapa harus gitu? Karena burung vector kalau kebanyakan kena angin sekarang, itu kebanyakan di posisi cuaca sekarang itu bakal kembung. Kalau dia udah kembung, moodnya pasti hilang. Jadi kita harus lihat faktor cuaca sama kondisi badannya. Kalau bisa musim seperti ini teman-teman tuh rawat 5 menit pagi aja. Jadi keluarin, bersihin sangkar, ganti pakan minum, kemudian embun sebentar, kesannya udah bau udara segar, kemudian masukin lagi, kemudian tutup kerodong lagi. Itu rawatan yang bagus buat cuaca akhir-akhir ini teman-teman ya. Soalnya cuaca kali ini ekstrim, angin besar sama hujan nggak tentu, panas nggak tentu. Jadi nggak bagus buat lobet gacuan kita. Kemudian sudah di kerodong itu teman-teman biarin, mau teman-teman pasangin MP3 lagi lebih bagus. Tapi posisi lobet teman-teman kalau bisa di rumah tuh cuma 1.
kalau ngerjain burung betina teman-teman ya, maksimal tuh burung 2, jadi ada di depan sama di belakang rumah. Jangan sampai ada burung paut baby ataupun burung jantan. Itu sangat mempengaruhi jika kita memprogres burung betina supaya berjeda rapat. Kenapa? Karena burungnya kalau kita kasih temen beda jenis pasti dia akan naik birahinya. Kan tujuan kita soalnya pakai millet putih itu supaya lovebird kita tuh istirahat penuh di rumah, di ruangan tenang. Dan kita jika pengen lomba langsung kita bawa pun, kita setting di lapangan, dia pasti enak karena kan dia udah nyetabilin emosi sama birahinya sendiri di rumah dengan cara terkerodong tadi. Jadi nggak gembos, nggak bocor, jadi tenaganya fit terus terjaga, moodnya kencengnya terjaga, nggak kembung. Nah ketika sudah kita rawat seperti itu full kerodong, jadi dimulai pagi sampai sore hari. Teman-teman kalau ketika malam hari itu harus buka. Kenapa tujuannya? Sama, balik lagi sebelumnya. Kita rawat malam hari itu 5 menit juga. Jadi kita buka kerodong, kita keluarin 2 menit cukup. Kemudian kita bersihkan temboknya dari kotorannya. Kemudian ganti air, ganti pakan. Kemudian masukin lagi, kerodong lagi. Masterin secukupnya itu bagus. Jadi tujuannya malam dibuka, kan posisi pagi sampai malam akan datang itu kan di full kerodong terus, jadi kayak ungkep gitu teman-teman ya, rasanya bau kan ada kotorannya di bawah. Nah kalau posisi gacuan tersebut kesannya nggak dibuka, kotoran nggak kita bersihin kan bau teman-teman ya. Kita aja sebagai orang kalau di sekitar kita bau, ada kotoran yang menyengat, kan kita nggak nyaman juga tidur, terganggu, nafas juga terganggu. Balik lagi di gacuan kita, dia seharian penuh di kerodong, tapi kalau malamnya nggak dibersihin, kasihan juga, pasti mempengaruhi. Secara singkat pasti tidurnya terganggu, nggak nyaman, nafasnya terganggu. Dan begitu pula nanti emosi sama birahinya nggak terganggu karena dia kurang istirahat. Kurang istirahat tuh karena kesannya teman-teman kalau nggak membersihin kotorannya ketika malam hari, jadi dia kurang fit pastinya. Tapi kalau teman-teman rawatan betul, pagi 5 menit simple seperti tadi, kemudian malam kita buka, terus bersih, kita tutup lagi, itu harian seperti itu pasti bagus. Dalam arti kita menjaga kondisi sesuai kebutuhannya burung kita, single factor. Jadi intinya harus bersih terus, harus netral dari kesannya gangguan yang memicu dia birahi. Kemudian di sela kita rawat seperti itu fungsinya supaya lama-lama merangsang dia itu supaya terjaga faktornya. Jadi sekali kita buka dia pasti ngekek. Kemudian makin lama kita konsisten rawat seperti itu biasanya jedanya makin rapat. Itu ketahuannya nanti di lapangan. Di rumah burung tuh pasti diem, nggak bunyi. Tapi kita latihnya tuh namanya settingan kencang di lapangan. Harian netral, millet putih, minum biasa tanpa EF. Jagung jangan dikasih, cukup krokot. Kalau bisa teman-teman harian itu kasih krokot. Kalau nggak tahu krokot, cek di Google, pasti ada. Itu tumbuhan daun, itu bagus buat burung-burung, bagus memicu gacor. Itu jadi buat teman-teman istilahnya yang dinamain settingan kencang dalam burung single factor itu seperti ini. Ini kalau menurut pribadi saya selama ini pegang burung factor yang banyak jadinya teman-teman ya. Settingan kencang tuh yang banyak disalah gunain. Dalam artinya itu pemula-pemula biasanya settingan single factor kan sendiri. Posisi settingan kencang tuh teman-teman langsung kasih racikan tuh di setiap harinya, padahal dia nggak lomba. Itu memicu birahi sama emosinya supaya bocor banget menurut teman-teman ya. Dan menurut saya
ketika burung di rumah nggak lomba itu lebih baik di netral, jangan sampai kena racikan karena dia akan memicu birahi sama emosinya keluar. Efeknya dia bocor banget di rumah, susah kontrol. Kemudian walaupun nggak lomba dia bocor di rumah, pasti nanti dia capek. Burung pasti kalau posisi kayak gitu nanti nggak awet. Nah, salahnya lagi teman-teman lomba sore, pagi tapi udah pakai pakan kenceng, udah kenceng. Intinya teman-teman padahal bagus juga sebenarnya supaya nanti siap dalam sore hari. Jadi pagi sampai kesannya siang itu udah mendem birahi kesannya. Balik lagi kan teman-teman burungnya single factor. Burung kesannya factor tuh namanya factor, nggak diapa-apain juga factor. Ngapain sampai pagi sampai siang kita keluarin factornya? Contohnya orang kalau udah emosi kesel kita tahan, pagi sampai sore kita tahan, mau mukulin orang kesannya nggak bisa, kan kesel. Nah posisi kesel itu pasti ada mood hilangnya. Orang kan seperti itu, burung sama juga. Kalau teman-teman pagi sampai siang kencengin, moodnya udah tarung ada, tapi pasti di posisi sore hari teman-teman datang ke pedok, sekali aja burung teman-teman denger lobet lain, pasti bocor habis di lapangan. Itu saya jamin bocor, nggak mungkin nggak. Apalagi teman-teman kesannya nggak ada teman gantang, nggak ada yang nunggu di titik sepinya lapangan. Pasti kesannya dengar kuek kuek, burung ini pasti bocor dalam kerodong, nggak mungkin nggak. Terkecuali kalau teman-teman rawatannya seperti tadi, balik lagi teman-teman usahain di rumah tuh netral, jangan sampai bunyi gimana supaya terjaga emosi birahinya, tenaganya. Dan ketika maunya burung teman-teman tuh settingan kenceng, yaitu tadi latih dari awal tuh teman-teman maunya tak factor, dikurang 2 sesi, 1 sesi sampai nanti dadakan, itu namanya settingan kenceng sebenarnya, progres. Jadi nggak bisa di setting kenceng H-3, H-2, H-1 hari H, itu sebenarnya nggak bisa, itu pasti nggak maksimal burung. Itu pengalaman saya. Sekali kita bawa ke lapangan, dia dengar coet aja bocor habis. Kecuali kalau teman-teman pakai settingan tadi polosan, teman-teman bawa ke pedok, paling burung cuma cuit cuit kuek kuek gitu doang, nggak sampai ngekek bocor. Tapi dalam arti tenaga dia masih fit. Ketika kita setting kenceng dalam 2 sesi sampai 1 sesi tadi, kita masukin baru EF maupun racikan atau apa yang disukain dia, itu posisi kalau burung factor real pasti dia langsung birahi di menit, di detik itu juga. Walaupun kurang 5 menit mau naik baru kita kencengin, itu pasti di titik itu dia langsung emosi birahinya keluar. Jadi nggak usah sampai nunggu H-1, H-3 kesannya hari H paginya, itu nggak usah, itu malah kerepotan. Apalagi teman-teman kerja, teman-teman hari misalnya Minggu mau lomba sore, teman-teman paginya kerja, udah teman-teman masukin racikan fooding apa-apa di situ. Teman-teman kan nggak bisa kontrol. Jadi teman-teman apakah tahu burung tersebut posisi teman-teman tinggal bocor apa enggak di rumah? Kan nggak tahu. Itu efeknya dan pengaruhnya negatifnya kalau teman-teman sering cetak burung factor dengan settingan mau lomba seperti itu, settingan kenceng sebelum ada di lapangan, itu efeknya akan bocor dan buang-buang tenaga tanpa sepengetahuan teman-teman. Tetapi kalau teman-teman dalam arti teman-teman kesehariannya netral, milet putih, teman-teman kan udah tahu hariannya, kesannya ditinggal kerja pun dia pasti diem, cuak-cuak cuit, kuak-kuak doang di rumah. Nah nanti teman-teman pulang kesannya pulang kerja, teman-teman sore teman-teman bawa, itu udah pede. Kan nggak mungkin burung kita kesannya bocor di rumah, nggak ada kata itu bocor di rumah dengan rawatan seperti tadi 5 menit pagi malam. Jadi pede kapanpun dan berapapun, yang penting kita setting urutan 2 sesi lagi ataupun 1 sesi kita kencengin, burung pasti kerja. Kesannya settingan seperti itu, seperti ini itu kesannya ada remote-nya. Oh burung saya detik ini nanti harus bunyi, ya udah kita bawa remote, kesannya pasti bunyi itu nanti kalau konsisten 2 sesi 1 sesi sebelum lomba kita setting. Nanti itu lama-lama malah dadakan, kesannya nomor 1 murai, nomor 2 lobet,
murai turun langsung kita kesannya sentek aja pakai jagung 2 apa jagung kenarisit berapa biji, itu pasti bakal kelihatan kuncinya ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, bahasan simple buat teman-teman. Jadi buat lompat vektor tuh sebenarnya jangan pakai macam-macam, yang penting kita paham burungnya, dan semua burung tuh bisa disamain sebenarnya kalau main burung vektor. Cuma hariannya kita harus konsisten, nggak beda-beda, itu pada intinya ya. Sekian dari saya video kali ini. Jadi yang mau tanya-tanya boleh komen di bawah ini, boleh inbox di Facebook saya Aventador seperti list di bawah ini. Buat teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe di bawah ini. Sekian video di saya, tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Salam lompat betina vektor Wani.